anak itu seperti bayangan. Kapan ada ceritanya, bayangan bisa lurus jika benda yang ditegakkan, jika tiangnya adalah tiang yang bengkok. Pesannya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan pernah sekutukan Allah dengan apapun. Inna syirka la dzulmun adzim. Ketika kamu menyembah selain Allah, ketika kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu, itu adalah kedzaliman yang paling besar. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hari ini kita punya tema menjadi ibu yang Allah mau. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, bicara tentang apa yang ingin, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk kamu sebagai orang tua. Menjadi orang tua yang seperti apa? Mari kita baca Quran surat Luqman, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Sayyidina Luqman al-Hakim, Luqman yang bijaksana, dalam ucapan-ucapannya kepada anaknya menjadi pembelajaran bagi kita sekalian. Seharusnya yang jadi orang tua seperti itu perlakuannya kepada anak-anaknya. Kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa id qala Luqman libnihi, ketika Luqman berpesan, memberi nasihat kepada anaknya. Para orang tua, diharapkan kamu memberi nasihat bukan hanya dengan lisanmu, akan tetapi dengan hatimu dan dengan perbuatanmu. Menjadi contoh. Sebab lisanul hal afsah min lisanil maqal. Kata Nabi Muhammad, lidah perbuatan lebih tajam daripada lidah ucapan. Artinya, dia dapat melakukan lebih banyak daripada apa yang dapat dilakukan oleh lisan. Perbuatan-perbuatan kita, contoh bagi anak-anak kita. Imam Al-Ghazali dalam salah satu ucapannya mengatakan, anak itu seperti bayangan. Kapan ada ceritanya, bayangan bisa lurus jika benda yang ditegakkan, jika tiangnya adalah tiang yang bengkok. Mata yastakimudz dzil wal audu a'waju. Kata beliau, kapan bayangan lurus kalau tiangnya sendiri tiang yang bengkok? Luruskan dulu tiangnya, bayangannya bakalan lurus dengan sendirinya. Anak adalah cerminan bagi kamu sebagai orang tuanya. Anak adalah cerminan dirimu itu, Bu. Maka kalau ibu-ibu bilang anak saya bandel banget, lihat dirimu, bandel nggak habis-habis. Udah kepala 4, kepala 5. Kalau nonton sinetron ikutan baper juga. Ya Allah, Bu, udah segini tua
Masih demen aja ngeliatin pacaran masa SMA. Nggak malu mau bang? Ibu-ibu saudara sekalian yang saya muliakan, yuk belajar buat bisa jadi orang tua yang layak untuk menjadi cerminan bagi anak-anaknya. Kita belajar benahi diri kita agar anak-anak kita terbenahi. Bahkan ibu-ibu sekalian, kita nih sebagai perempuan, emang Allah menyebut kita sebagai tiangnya negara, tiangnya rumah tangga. Kalau kamu sebagai tiang tuh bener, insya Allah yang lain semuanya bakalan ikut bener bersama denganmu, termasuk anak-anakmu, termasuk suamimu. Kita nih sebagai tiangnya. Apa aja yang mesti kita benahi dalam kehidupan kita sebagai orang tua? Nasihat pertama yang diberikan oleh Luqman kepada anaknya, wa idh qala Luqmanu libnih, ketika Luqman berpesan kepada putranya, pesannya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan pernah sekutukan Allah dengan apapun. Inna syirka la dzulmun adzim. Ketika kamu menyembah selain Allah, ketika kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu, itu adalah kezaliman yang paling besar. Yang nyiptain kamu Allah, bisa-bisanya kamu bergantung kepada selainnya. Yang nyiptain kamu Allah, bisa-bisanya kamu hidup untuk selainnya. Iman, ini hal pertama yang harus kamu tanamkan dalam diri anak-anakmu, Bu. Iman itu yang nomor satu yang harus kamu tanamkan dalam diri anak-anakmu. Ustazah, saya ngajarin anak saya buat tidak sholat kecuali kepada Allah, buat beribadah sama Allah. Saya ajarin anak saya sholat, Ustazah. Saya ajarin anak saya buat pakai penutup aurat. Saya ajarin anak saya, Ustazah, buat puasa. Saya udah ngerjain apa belum? Bukan itu, Bu. Itu syariat. Itu yang nomor 2 nanti. Ada. Tapi yang nomor 1 bukan tentang itu yang Allah minta. Yang Allah minta tanamkan pada diri anak-anakmu adalah iman. Seperti katanya Nabi Muhammad alaihissalam, aku tidak khawatir umatku menyembah selain Allah sesudah kematianku, akan tetapi yang aku khawatirkan antubsat ilaihimud dunia. Aku khawatir umatku dibentangkan kepada mereka dunia, mereka berlomba-lomba untuk mendapati dunia sehingga menjadi menuhankan dunia mereka. Allah menghancurkan mereka sebagaimana Allah telah menghancurkan umat yang terdahulu karena lombanya mereka terhadap urusan dunia. Ibu, betapa seringnya, betapa banyaknya seseorang di antaramu mengajarkan kepada anaknya pentingnya dunia. Nak, kamu sekolah yang benar, biar kamu nanti bisa dapat pekerjaan yang benar, biar nanti kamu bisa jadi orang kaya. Kita, nak, harus jadi orang kaya biar kita hidup mulia. Betapa banyaknya kita nih para orang tua mengajarkan kepada anak kita secara tidak langsung bagaimana menuhankan dunia. Nah, kalau kita nggak jadi orang kaya, gimana cara kita buat makan? Kalau nanti kita nggak jadi, kalau kamu nanti nggak punya uang, gimana cara kita buat makan? Bu, kamu lupa. Anakmu sudah ada yang ngasih makan, bahkan ketika dia masih berada di dalam rahimmu.
Jadi orang tua jangan sombong. Jadi orang tua jangan belagu. Kamu bukan yang menciptakan anakmu. Anakmu bukanlah milikmu. Anakmu miliknya Allah. Kamu gak ikut-ikutan bikin hidungnya. Kamu gak ikut-ikutan bikin matanya. Kamu gak ikut-ikutan menciptakan anggota tubuhnya. Kamu tidak ikut-ikutan mengalirkan darah dalam diri anakmu. Kamu gak ikut-ikutan menentukan nasib bagi anak-anakmu. Kamu gak diminta rembukan. Saat Allah Subhanahu wa ta'ala mau menentukan anakmu laki-laki ataukah perempuan, anakmu tinggi ataukah pendek, anakmu kulitnya warnanya apa, matanya warnanya apa, rambutnya keriting atau lurus, kamu nggak diminta urunan untuk itu semuanya. Kamu hanya dititipi. Jangan sok-sokan memiliki. Anakmu ada yang punya, jangan suka ngaku-ngaku. Anakmu punyanya Allah. Anakmu punyanya Allah. Kembalikan ia kepada pemiliknya. Ingatkan ia tentang pemiliknya. Ingatkan anakmu siapa penciptanya. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Nah, jangan sembah selain Allah. Jangan tuhankan selain Allah. Jangan mengagungkan selain Allah. Sebab hanya dialah yang telah menciptakanmu. Di saat anakmu kamu kasih makan, kamu kasih tahu sama anakmu, nah, makanannya dimakan ya nak ya. Mamah cuman masak. Makanan ini hadiah, rezeki dari Allah. Tapi kan Ustazah, sebenarnya kan makanannya dari kita. Oh, memang iya? Ibu-ibu sekalian, yuk saya ajak ibu-ibu mikir. Bu, kamu mau menuju kepada nasi. Kamu mau menuju kepada ngasih makan nasi kepada anakmu. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk itu? Kamu ambil beras, kamu cuci, kamu taruh di rice cooker, tambahkan air, kemudian kamu jetek, kamu pencet, kan begitu? Habis itu kamu tunggu. Berapa lama? Setengah jam. Matang nasinya. Kamu kemudian bilang bahwa nasi ini adalah darimu. Gimana ceritanya? Bu, nasi itu sebelum sampai beras itu, sebelum sampai di dapurmu, berapa lama ia ada di toko? Sebelum ada di toko, berapa lama ia ada di penggilingan? Sebelum ada di penggilingan, berapa lama ia ada di sawah? Sebelum ada di sawah, ibu-ibu saudaraku sekalian, butiran-butiran itu ditanam sama petani. Siapa yang menumbuhkannya? Allah yang mendatangkan nasi. Ini baru nasi nih, belum airnya. Nggak bisa jadi nasi kalau nggak ada airnya. Ibu-ibu saudaraku sekalian, airnya dari mana? Siapa di antara kita yang bisa mendatangkan bahkan setetes air kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala?
kamu harus tahu, rezeki itu, makanan itu bukan dari kamu, tapi dari Allah. Kita kan suka lupa. Habisin nak makanannya, mama susah-susah masaknya. Iya, ada yang begitu? Mana orangnya? Saya. Nanti kalau kamu nggak habis, mama nggak masakin lagi. Biarin, pokoknya mama nggak masakin lagi. Begitu? Belagu kan? Belagu. Sombong kan? Sombong. Berasanya kita semuanya yang bikin. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita tuh selalu mengingatkan anak tentang betapa mulianya kita. Kita lupa mengingatkan anak betapa mulianya Allah. Sering banget kita tuh bilang, nak, mama ini mamah kamu loh. Dengerin, surga ada di bawah telapak kaki mama. Gak salah, gak salah, cuman belagu. Belagu bener kamu jadi orang tua. Kamu mesti dengerin mama, kalau gak kamu durhaka masuk neraka. Oh, aduh. Ya Allah. Udah kayak yang pasti-pasti surgamu, surga anakmu udah di bawah telapak kakimu gitu. Yang mikirnya tuh surga anak di bawah telapak kaki kita, kan artinya kita pasti masuk surga. Siapa bilang? Siapa bilang? Saudariku sekalian yang saya muliakan, kamu lupa bahwa anakmu sekali lagi, meskipun ia lahir dari rahimmu, meskipun kamu mengandungnya 9 bulan, kamu tidak pernah sungguh-sungguh memilikinya. Ia adalah milik Allah. Kamu hanya dititipi, rahimmu hanya dipinjam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 9 bulan, kemudian kamu melahirkannya ke atas muka bumi ini. Jangan terus-terusan diingatkan tentang siapa dirimu. Anak gak bakalan lupa. Tenang aja, anak gak bakalan lupa. Gak ada kan anakmu yang pas kamu bilang, saya ini mamamu loh. Oh iya mah. Oh masa ya mah? Kayak kemarin bukan deh mah. Gak mungkin teman-teman. Gak ada ceritanya anak lupa siapa orang tuanya. Gak ada. Karenanya bukan kewajibanmu untuk mengingatkan anak tentang siapa dirimu itu. Kewajibanmu sebagai orang tua adalah, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan pernah sekutukan Allah dengan siapapun. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya menyekutukan Allah, menuhankan selain Allah adalah kezaliman yang sangat besar. Dan di akhir zaman ini, yang sering dituhankan itu bukan sesembahan lain. Kata Nabi Muhammad, inna likulli ummatin ijl wa ijl ummati ad-dinar wa dirham. Sesungguhnya setiap umat tuh punya sesembahan, dan sesembahannya umat saya nggak lain nggak bukan adalah uang. Kayaknya anaknya disuruh kejar duit aja. Di mana ada duit, tuh dia tuh. Nak, zaman sekarang nak, udah dah. Mama nggak berharap kamu jadi pedagang. Mama nggak berharap kamu jadi pebisnis. Mama berharap kamu jadi YouTuber. Kamu jadi selebgram ya nak ya. Duitnya banyak. Masya Allah. Ingatkan anak tentang siapa Tuhannya. Ingatkan anak tentang siapa Tuhannya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya sering kasih tahu tentang Hubabah Bahiyah.
guru saya di masa kecilnya, itu sampai dengan usia 7 tahun, 8 tahun nggak pernah minta sama ibunya. Ibunya heran, akhirnya dibawa pergi ke toko, bawa masuk ke toko baju gitu. Wabahiyah liatin baju itu, kelihatannya kayak seneng, tapi nggak minta juga. Ibunya mikir, ini kayaknya kemahalan kali. Dibawa pergi ke toko mainan, anaknya suruh lihat juga, tapi nggak minta. Kelihatannya kayak seneng gitu, tapi nggak minta. Ibunya mikir, kok anak saya nggak minta ya sama saya. Dibawa pergi ke toko makanan, kelihatannya kayak seneng, tapi ditungguin anaknya minta nih, nggak minta juga. Penasaran, ibunya bawa keluar, tanyain, "Nak, kamu tadi waktu mama bawa kamu ke toko baju, ada nggak baju yang kamu suka?" "Ada, Mah, yang warna pink." "Oh, normal. Perempuan suka warna pink kan normal." Dia bilang, "Waktu kamu mama ajak ke toko mainan, ada nggak mainan yang kamu suka?" "Ada, Mah." "Apa?" "Boneka yang itu, Mah." "Hah?" "Nak, waktu mama ajak kamu ke toko makanan, ada nggak makanan yang kamu suka?" "Ada, Mah." Itu. "Kenapa kamu nggak minta, Nak?" Si anak menjawab, "Saya udah minta, Mah, tapi bukan sama mama." "Sama siapa, Nak?" "Sama Allah." Mamahnya sampai kaget. Jadi kamu selama ini nggak pernah minta sama mama, kamu selama ini minta sama Allah, Nak? "Iya, Ma. Allah kasih." Nggak pernah enggak, Ma. Nggak pernah enggak, Ma. Selalu Allah kasih. Ini Bu, anak dengan keimanan sempurna. Sampai ibunya bilang, "Saya yakin Bahiyah bakalan jadi orang besar." Dan memang benar, jadi orang besar. Bu, kalau hubabal bahiyah riayah minallah, emang udah pandangan dari Allah SWT. Allah berikan itu karena melihat segala kebaikan-kebaikan mungkin dari orang tuanya juga. Nah, kalau kita nih Bu, jangan berharap anak kita langsung gede-gede tiba-tiba jadi kayak hubabal bahiyah. Harus kita ajarin. Dan saya juga nggak nyangka bahwa ilmu ini bisa dipraktekkan di zaman sekarang. Kalau nggak, karena ponakan saya cerita. Dia bilang, sekarang kita aman. Bawa ponakan nih, jadi buat saya cucu ponakan. Pergi ke mall. Dulunya Bu, setiap kali diajakin pergi ke mall, ke supermarket gitu, seringkali nggak mau pulang, duduk di situ sebelum dibeliin. Ada yang anaknya kayak begitu? Pokoknya nggak mau pulang, nangis di depan rak. Dan yang saya heran nih ya, ini kayaknya memang strategi marketing ini ya, S3 kayaknya nih. Para pedagang-pedagang mainan itu kok bisa-bisanya kalau nawarin barang bukan ke orang tuanya tapi ke anaknya. Betul nggak Bu? Bagus ya Nak, ya mainannya Nak. Dia lupa apa kalau yang bayar itu bukan si anak, tapi emaknya gitu kan, dibikin pegel kita melihat. Teman-teman sih sekalian saya muliakan, itu terjadi sama cucu ponakan saya ini. Kadang kalau diajakin pergi beli-beli gitu, suka nggak mau pulang sebelum dibeliin tuh barang, nangis di depan raknya. Sampai satu hari ponakan saya dengerin nih tentang hal ini, kemudian mulai dipraktekkan. Tiap kali si anak pengen sesuatu, dibilangin, yang bisa beliin itu bukan kita. Kita nggak pernah bisa beliin apa-apa. Kan yang punya semuanya Allah. Kamu Nak, waktu lahir, Mama cuma bisa ngelahirin doang, yang nyiptain semuanya Allah. Hidung kamu nih kita nggak bisa bikin, yang bikin Allah. Yang menciptakanmu Allah, yang menciptakanku Allah, yang menciptakan kita semuanya Allah. Karenanya yang bisa memberikan apapun kepadamu hanya satu, namanya Allah.
Jadi kalau kamu kepengen sesuatu, doa, minta sama Allah. Akhirnya jadi seneng ikutan sholat. Kadang lagi masih kecil, umur-umur 4 tahun, 5 tahun, males-males sholat gitu. Dia cuman ikutan doa pas habis selesai sholat. Ya Allah, saya mau yang itu ya Allah. Kayak yang saya lihat di TV. Gitu. Biasanya orang tuanya kemudian punya inisiatif kalau rezekinya lagi ada, dibeliin apa yang dia mau. Tapi sambil bilang, tuh doa kamu mustajab. Allah kasih rezeki ini buat kamu. Allah kasih mainan yang kamu mau. Karena kamu doa, karena kamu sholat. Dan itu hasilnya luar biasa, ibu-ibu sekalian, luar biasa. Kelihatannya kayak susah di depan gitu, tapi hasilnya nggak lama kok. Bulan, 2 bulan, 3 bulan. Dia kalau pengen apa-apa nggak usah dikasih tahu. Ya Allah, kasih saya ya Allah. Dan nggak pakai minta, nggak pakai minta. Dia tahu harus kepada siapa dia meminta. Kalau lagi ada yang sakit gitu kita ajarin. Ya ampun nak, sakit ya. Yang ngasih sakit Allah, yang ngasih sehat juga Allah. Yuk doa, yuk minta, yuk doa, yuk. Bilang, ya Allah, sembuhkan saya ya Allah, sembuhkan saya ya Allah. Ikut. Sekarang baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ikut. Sekarang setiap kali dia merasakan sakit, dia hanya perlu untuk pegang badannya yang sakit, kemudian dia mulai berdoa dan mulai bersolawat kepada Nabi Muhammad. Subhanallah. Kita perlu menanamkan iman dalam hati anak-anak kita. Biar dari kecil dia tahu siapa yang seharusnya jadi tempat bergantung bagi kehidupannya. Anakmu jangan jadikan bergantung padamu. Kesian dia, kesian kamu. Saya ulangi Bu, anakmu jangan jadikan bergantung padamu. Kesian dia karena kamu gak akan cukup baginya. Kesian dia kalau kamu sampai hilang dari kehidupannya. Kamu gak selalu mampu untuk ada di dekat dia. Kesian kamu juga. Kamu gak akan sanggup jadi tempat bergantungnya anakmu. Jangankan jadi tempat bergantung orang lain, jadi tempat bergantung dirimu sendiri aja kamu gak mampu. Karenanya, gantungkan anak kepada yang semestinya. Gantungkan anak-anak hanya kepada Allah. Biarkan anakmu kenal sama Allah dengan cara yang paling ringan, dengan cara yang paling simpel, mengingatkannya bahwa kamu bukan sesiapa baginya selain bahwa kamu dipinjem rahimmu oleh Allah SWT dan kemudian melahirkannya. Itu aja. Sisanya dia milik Allah. Allah lah sang pemberi rezeki baginya. Dia milik Allah. Allah lah sang pengendali kehidupannya. Dia milik Allah. Allah lah sang pengatur hidupnya. Dia milik Allah. Allah lah yang menentukan nasibnya. Dia milik Allah. Allah yang memberikan padanya kesehatan maupun rasa sakit. Dia milik Allah. Seharusnya hanya kepada Allah dia bergantung dan berserah. Kenalkan anak kepada Allah. Ya bunayya, innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah
Innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sungguh jika ada sesatu biji sawi, intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Anakku, jika ada satu biji sawi, jika ada sesuatu di sakhra, di batu, atau di langit, atau di dalam bumi, tidak ada yang dapat mendatangkannya selain Allah. Rizkimu nak, gak ada yang bisa mendatangkannya selain Allah. Nasibmu nak, gak ada yang bisa mengaturkannya selain Allah. Jadi ibu, apapun aja keadaan anakmu, ingatkan dia sama Allah. Jangan terus-terusan kamu ingetin sama urusan-urusan dunia mulu, gak habis-habis. Tuh bapak kamu tuh ngasih transferan dikit banget, mana cukup kayak begitu. Nah tuh, ini kayaknya ya anak nakal, anak gak bener nih, gara-gara emak-emaknya dah saya rasa. Ayo yang pinter bu, yang pinter. Hatimu penuhkan dengan keimanan. Hatimu penuhi dengan keimanan. Ingetin diri terus. Kalau lagi gelisah, lagi galau urusan rezeki, terutamanya nih, ibu-ibu nih saya tahu, seringkali galaunya mau urusan rezeki. Saya ngerti dah. Saya ngerti. Seringnya galau urusan rezeki. Ibu, ingatkan dirimu sebelum kamu bisa mengingatkan anakmu bahwasanya tak ada yang dapat memberikan rezeki kepada kita selain Allah. Ingetin terus ingetin. Karenanya bu, kamu pengen apapun jangan minta sama suami, kelamaan. Ibu mau minta sama suami, ibu minta misalnya gitu kan 10 juta, emang dikasihnya 10 juta? 1 juta aja belum tentu. Betul bu? Kalau minta sama manusia tuh kelamaan, menurut saya begitu. Karenanya saya dari dulu memutuskan pada diri saya untuk tidak pernah mau minta kepada siapapun, bahkan kepada suami saya. Saya nggak minta. Saya hanya minta kepada pemilik semesta. Dia yang menciptakan segalanya. Saya pengen apa aja mintanya sama Allah. Diijabah. Nggak usah takut ibu. Hidup kamu tuh nggak usah terlalu banyak takut. Saya kesian sama kamu kalau kamu selalu dirundung perasaan ketakutan yang tak ada habis-habisnya. Minta aja sama Allah, berserah saja sama Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu wa ta'ala ta'atamatu. Saya kalau apa-apa minta sama Allah, enak. Urusan sama Allah tuh enak, datangnya dalam keadaan terhormat. Tapi kalau kamu mintanya sama suami, mintanya sama orang tua, mintanya sama orang lain, kadang-kadang datang tapi tidak dalam keadaan terhormat. Nih, dasar perempuan matre. Ah tuh, cewek tuh kalau matre ke laut aja. Bagus deh bang, saya juga emang udah lama nggak ke pantai. Gak enak, minta sama manusia tuh gak enak teman-teman. Sayyidina Ali mengatakan, faqad ra'ait, kata Sayyidina Ali, saya udah lihat semua kehinaan di atas muka bumi ini, gak ada yang lebih hina daripada bergantung dan berharap dari manusia. Tapi kalau kita bergantungnya sama Allah, berharapnya sama Allah, enak semuanya, datangnya dalam keadaan terhormat. Ustazah, masalahnya doa saya nggak mustajab. Siapa bilang? Kamu tuh mintanya nggak pernah serius. Mintanya nggak pernah serius, makanya kamu ngerasa doa kamu nggak mustajab. Coba minta yang serius. Bangun di waktu malam. Kalau pengen yang serius-serius kan mesti mintanya juga yang serius.
Seribu sekalian bangun di waktu malam. Kemudian saat kamu selesai tahajud, panggil nama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mudahkan urusan saya, ya Allah. Saya miskin, tapi bukankah bersama saya ada Engkau Zat yang Maha Kaya? Engkau akan mencukupi saya, ya Allah. Ya Allah, saya takut, tapi bukankah bersama saya ada Engkau, ya Allah, Zat yang Maha memberikan keamanan? Maka selamatkanlah saya, jauhkanlah saya dari apapun yang saya takutkan. Ya Allah, saya bodoh, saya tidak mengerti banyak hal, akan tetapi bukankah bersama saya ada Engkau, ya Allah, Zat yang Maha mengerti segalanya. Ya Allah, ajarkan dan bimbing saya agar saya dapat menjadi hamba yang Engkau inginkan. Gitu. Jangan belagu jadi orang. Kita ini sama Allah dicipta lemah, kita sama Allah dicipta bodoh, kita dicipta sama Allah nggak ngerti apa-apa, kita dicipta sama Allah miskin, teman-teman saudara sekalian. Maka berlakulah sebagai hamba yang semestinya. Tawaduklah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gantungkan hatimu hanya kepada Allah. Insya Allah. Gak ada yang bisa mendatangkan apapun dimanapun selain Allah. Itu terus kita ajarin anak kita yang kayak gitu. Mah, doain ya mah, saya besok mau ujian. Mah, nanti seminggu lagi saya ujian, gimana dong mah? Oh tenang nak, bersama kamu ada Allah. Kamu hanya perlu ikhtiar, belajar aja nak, belajar. Nanti mau bantuin doa ya nak ya, kamu juga doa terus ya nak ya. Semuanya dari Allah semua kok, tenang aja. Saya ingat ada satu waktu saya terlambat pulang ke pondok pesantren dan saya takut. Ada hal-hal yang bikin saya terlambat pulang kembali ke pondok pesantren, dan hukumannya, balasannya tuh kadang-kadang suka agak berat gitu buat saya terima gitu. Kadang-kadang suruh bersihin kamar mandi berapa banyak gitu kan. Kadang-kadang disuruh bayar apa, kadang-kadang disuruh ngapain, kadang dipukul tangannya berapa kali pukulan gitu. Pondok pesantren saya dulu. Masa saya kecil, umur saya 12 tahun saya udah di pondok pesantren. Jadi ada satu dari tahun-tahun tersebut itu yang saya pulang terlambat, sehingga saya ketakutan mau balik ke pondok pesantren itu gitu. Umi saya ngeliatin kayaknya saya kelihatan kayak takut gitu. Umi ditanya gitu, kamu kenapa nak? Kok kayaknya nggak happy gitu, nggak seneng gitu mau pulang pondok pesantren? Saya bilang, ya Umi takut soalnya udah terlambat, saya berhenti aja di pesantrennya, saya nggak mau nanti saya dihukum di pesantren, saya bilang gitu. Umi saya terus bilang gini, emang yang punya pondok pesantren siapa? Guru kamu itu kan cuman guru aja, mau ngedidik aja. Orang juga, manusia juga kayak kita. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Yang bisa ngapa-ngapain kan cuman Allah nak. Dia cuman manusia. Guru kamu cuman manusia. Itu saya kayak yang, hah? Iya ya. Guru kamu cuman manusia, dia bukan Tuhan. Dia bukan penguasa kita. Dia bukan siapa yang punya kendali atas diri kita. Yang punya kendali atas diri kita cuma satu, namanya Allah. Umi saya cuma bilang begitu tuh, nak, dia manusia, guru kamu cuma manusia. Sama, kita semuanya manusia. Nanti Umi doain biar kamu nggak dapat hukuman berangkat pondok pesantren. Saya senang banget, saya girang banget. Terus saya inget-ingetin tiap kali saya takut sama guru, tiap kali saya takut sama siapapun, saya inget-ingetin dia cuma manusia, dia cuma manusia. Tiap kali saya takut sama suami, dia cuma manusia, dia cuma manusia.
dia tidak punya kendali atas apapun. Yang punya kendali atas apapun hanya satu, namanya. Karenanya saya nggak takut sama suami saya. Mungkin dia yang takut sama saya. Alhamdulillah. Nggak usah takut sama suami, disayangin aja. Nggak usah takut sama orang tua, disayangin aja. Nggak usah takut juga sama anak, disayangin aja. Kita hanya perlu punya rasa takut kepada zat yang menguasai kita. Takut sama Allah. Takut sama Allah. Yang takut sama Allah. Takut Allah nggak ridho. Takut Allah nggak suka. Takut Allah murka. Gitu. Anak juga gitu. Kita takutkannya jangan sama apa-apaan. Takutnya sama Allah. Ya Allah nak, kalau Allah sampai gak suka sama kamu ntar gimana nak? Urusan kamu berat nih, urusan mama juga berat nih. Kalau Allah sampai gak ridho sama kita gimana nak? Biar timbul rasa cintanya pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Jadi gitu ya ibu-ibu ya. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Kemudian beliau mengatakan lagi, ya bunaya aqimis shalah. Jadi hal pertama nomor 1, tanamkan iman dalam hati anak-anakmu hingga mereka faham pengendali hidupnya hanya satu, namanya pemberi rizkinya cuma satu, namanya yang bisa menyehatkan dan bisa bikin sakit hanya satu, namanya Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Hingga dia nggak gampang-gampang nyalahin orang, nggak gampang-gampang nyalahin kamu sebagai orang tuanya, nggak gampang-gampang nyalahin sesiapa ibu-ibu sekalian. Ini dia nih, tanamkan keimanan. Tapi Bu, ini ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada ibu-ibu. Ini urusannya tanam. Tanam itu kamu nanam sekarang, kamu dapetin hasilnya bisa 10-5 tahun yang akan datang. Bukan instan, bukan yang saya udah omongin loh Ustazah, tapi dia nggak ngerti juga. Kapan ngomonginnya? Tadi pagi. Lah, enggak Bu, ini urusan nanem. Yang kamu tanam ini adalah pohon besar, pohon mangga, pohon kelapa, berbuahnya lama, bukan pohon tauge. Bukan. Nanamnya lama, ibu-ibu sekalian. Kamu tanamkan mulai dari sekarang nih. Anaknya udah terlanjur besar, Ustaz saya nggak apa-apa. Kamu bilangin, mama baru ngerti nak, maafin mama ya nak ya. Mama nih sering banget ngingutin kamu urusan dunia mulu ya Allah. Mama malu nak, ma Allah nak. Sampaikan pada anak-anakmu. Yuk nak, yuk mulai sekarang. Kamu kan juga udah gede, ingetin mama ya nak ya. Kalau udah mama urusannya keduniaan mulu kamu ingetin, mah dunia mah bukan segalanya mah, sementara mah, akhirat mah, Allah mah. Ingetin ya nak ya. Gitu bilang sama anaknya. Bersahabat sama anak-anak kita. Nih kayak yang dilakukan oleh Sayyidina Luqman Al-Hakim. Nah kalau udah beres urusan menanamkan keimanan, kita ikutin yang keduanya. Ya bunaya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Anakku sayang, dirikanlah salat. Jangan pernah tinggal salat. Kamu ninggal salat nak, artinya kamu sudah tidak lagi bernilai dalam pandangan Allah, hingga Allah tidak mengizinkanmu untuk menghadap padanya. Anakku sayang, dirikan sholat. Di saat kamu mengerjakan sholat, bukan hanya karena kamu mau mengerjakan sholat, akan tetapi karena kamu bernilai dalam pandangan Allah, hingga Allah mengizinkanmu untuk menghadap kepadanya. Kamu pernah nggak nak sebel sama orang sampai nggak kepengen ngelihat muka dia? Pernah mah? Tuh Allah juga gitu. Allah kalau benci sama seorang hamba, nggak diizinkannya hamba tersebut untuk menghadap kepada Allah dalam salat-salatnya. Jadi nak, jangan pernah tinggal salat. Salat itu adalah penghubung antaramu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi salat kamu tegakkan, maka mama akan lebih
tenang untuk meninggalkanmu dimanapun saja kamu berada. Sebab ada Allah yang Maha Kuasa akan senantiasa menjaga dirimu itu. Minta sama anak untuk terus-terusan mengerjakan sholat, jangan pernah meninggalkannya. Makanya saya kalau ditanyain sama ibu-ibu gitu, Ustazah, anak saya jauh Ustazah, saya nggak bisa sering-sering memantau anak saya Ustazah, nggak bisa jagain anak saya Ustazah, apa yang harus saya lakukan? Sampaikan kepada anakmu, jangan tinggalin dua hal, sholat sama sholawat. Sholat adalah penghubung antara dia sama Allah, sholawat adalah penghubung antara dia dengan Nabi Muhammad. Kenapa kok perlu Ustazah sholawatannya? Padahal kan udah cukup sholat, kan udah Allah aja tuh. Kenapa harus ke Nabi Muhammad juga? Sebab Bu, kalimat syahadat itu dua, bukan satu. Kalimat syahadat bunyinya La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Kamu nggak bisa sampai kepada Allah kecuali lewat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk anakmu. Karenanya minta anak untuk tidak meninggalkan dua hal, sholat sama sholawat. Sekurangnya. Dan ini mujarab ibu-ibu sekalian. Ini mujarab. Sekurangnya. Minta anakmu dan awali dari dirimu untuk kalau bangun tidur sama kalau mau tidur, yang terakhir sholawatan 10 kali. Kalau mau tidur kamu udah baca tuh zikiran sebelum tidur gitu ya. Nah, baca doa sebelum tidur, habis itu di akhir Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 10 kali. Enggak nyampe semenit, Bu. 10 kali aja. Nanti kalau pagi juga gitu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 10 kali. Habis itu bangun. Ibu-ibu saudara sekalian yang saya muliakan, itu dalam hadisnya Nabi Muhammad mengatakan, "Man shalla alayya hina asbah wa hina amsa 10 marat wajabat lahu syafaati." Siapa yang berselawat padaku 10 kali pagi harinya, 10 kali malam harinya, wajib baginya mendapatkan syafaatku. Kalau sampai anakmu ada apa-apa, Nabi Muhammad akan ikut bertanggung jawab padanya. 10 kali selawatan pagi hari, 10 kali selawatan sesaat menjelang tidurnya di malam hari. Diamalkan, disampaikan kepada anak-anaknya, insyaallah. Aqimis salata wa'mur bil ma'ruf. Anakku sayang, ajak orang kepada kebaikan. Wah, ini nih, kalau anak kita udah bisa kayak begitu, ajakin nak teman-teman kamu bikin kebaikan. Diajarin dari dalam rumah, yuk kita sholatnya berjamaah. Nanti kalau kamu lagi barengan sama teman-teman kamu juga gitu, sholatnya berjamaah aja. Sehingga jadilah anak di dalam pergaulannya bersama dengan teman-temannya. Yuk kita sholat dulu yuk. Nih ibu, saya kasih tahu, sholat itu Bu, kalau awal waktu itu berkahnya waktu beda. Saya sering melakukan perjalanan. Di perjalanan saya memutuskan sejak beberapa tahun silam, kalau bisa jamak takdim, jangan jamak takhir. Boleh dua-duanya, tapi saya memutuskan kalau bisa jamak takdim, kita akan jamak takdim. Kalau nggak memungkinkan untuk jamak takdim karena memang masih di perjalanan, belum nyampe ke tempatnya, tidak memungkinkan untuk nyari masjid dan lain sebagainya, baru jamak takhir. Tapi kalau memungkinkan jamak takdim, saya pasti akan milih jamak takdim. Kenapa? Berkahnya beda. Kenapa gitu? Sebab kita kalau mengutamakan Allah, Allah akan mengutamakan kita. Sebab kita kalau mementingkan Allah, Allah akan mementingkan kita. Sebab kita berharap kita jadi seseorang yang mulia dalam pandangan Allah. Karenanya muliakanlah Allah,
utamakan Allah, nomor satukan Allah, sehingga Allah SWT akan memperlakukan yang sama kepada dirimu. Anakmu tuh bilangin juga kayak begitu. Nak, kalau waktu sholat udah datang, duluin sholat, nak. Nak, kalau kamu masih bisa jamak takdim, jamak takhir, duluin takdim, nak. Kenapa begitu? Sebab kalau sholat tuh dikerjakan di awal waktu, waktunya tuh lebih berkah sisa-sisanya. Jadi panjang, cobain. Kamu kerjakan duhur di awal waktu. Nah itu waktunya tuh akan jadi lebih berkah, ibu-ibu sekalian. Waktu sudahnya tuh jadi berasa, oh bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Tapi kalau kamu menunda-nunda salat, tertanggung dan sinetron bagus nih sinetron nih. Tanggung nih lagi belanja nih, repot bener, udah deh ntar aja dah. Gitu kan, tanggung lagi scroll Shopee. Gitu kan, tiba-tiba pas lihat tuh 2:30 aja belum salat asar, belum salat duhur ya, udah jam 2:30 belum salat duhur. Waduh, kelimpungan tuh salat. Enggak jadi apa-apa waktunya, enggak berkah waktunya. Karenanya cobain kerjain salat awal waktu, ajarin anak buat mengerjakan hal itu agar anak juga bisa ikut-ikutan dakwah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, cegah orang dari keburukan-keburukan. Kalau ada orang mau jahatin teman kamu, bilangin, nak, nasihatin, kasih tahu. Gitu kan, wasbir ala ma asabak. Anakku sayang, yang sabar, yang sabar. Mah, tadi saya dijahatin sama fulan. Wah, siapa tuh orangnya? Kamu datengin lagi besok. Oh, nggak gitu caranya. Nggak habis-habis. Kekerasan dibalas dengan kekerasan tidak akan terjadi kebaikan. Kekerasan dibalas kekerasan tidak akan melahirkan kebaikan. Akan tetapi kalau kamu mau kekerasan dibalas dengan kebaikan, maka akan lebih banyak kebaikan yang terjadi. Wasbir alama asobak. Sabar-sabarin. Bukan sabar-sabarinnya tuh kayak gini, yaudah nak, nggak apa-apa nak, kamu sabar aja, ntar dia bakalan kena batunya satu hari nanti. Nanti kalau pas dia lagi kena batunya, nak, tuh syukurin. Kamu tinggal bilang aja, tuh kan. Nggak gitu. Artinya sabar adalah kekuatan hati untuk tidak membalas keburukan, akan tetapi mengembalikannya kepada urusan Allah. Balikinnya sama Allah aja. Nggak apa-apa nak, tenang aja ya nak ya. Nanti kalau kamu sabar nak, kamu bakalan dapat pahala dari Allah. Nggak usah fokus sama yang jahatin dia. Fokusnya sama dia aja. Fokusnya sama dianya aja. Sama anak kamu aja fokusnya. Nggak usah yang kamu cari tahu siapa tuh anak yang ini yang itu. Nggak usah. Oh kamu ya Allah nak, mama doain nak, insya Allah nak, mudah-mudahan ada pahala, ada kemuliaan, ada kebaikan yang akan kamu dapat di masa yang akan datang. Tenang ya nak ya. Orang kalau sabar nak, fasobrun jamil, sabar itu indah, sabar itu nak rasanya pahit tapi hasilnya manis. Tenang aja, hasilnya bakalan bagus. Kamu akan jadi orang-orang yang lebih kuat, kamu akan jadi orang-orang yang lebih mulia, kamu akan terus gitu. Anak-anak kita tuh disabar-sabarkan. Itulah sebuah alama asabak, inna dzalika min azmil umur. Kemudian hal terakhir yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya sesudah syariat hakikatnya diajarkan itu kan ya, tentang keimanan, kemudian lagi syariatnya diajarkan kepada anak-anak kita untuk mengerjakan sholat, jangan pernah tinggalkan sholat, ibadah-ibadah mereka dikerjakan. Kemudian beliau juga mengajarkan etika, adab kepada anaknya. Kata beliau, wala tusair khaddaka linnas, janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia, jangan songong ya sama orang, jangan sombong. Jangan sombong orang. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan berjalan di atas muka bumi dalam keadaan sombong. Walaupun teman kamu nak ada yang nggak punya, kasih. Ini cuma urusan rezeki nak, Allah kasih. Jangan mentang-mentang kamu punya baju bagus, kamu punya tas bagus, kemudian kamu merendahkan teman-temanmu yang nggak punya harta. Karena bu, serem. Anak zaman sekarang serem.
Cerem. Ada anak-anak tuh yang di sekolahnya itu udah ngomongnya tuh yang, kamu apaan tuh tasnya? Allah itu KW. Bisa begitu, padahal anak SD. Masya Allah, ngeri banget sih ini. Orang tuanya tuh kayak ngajarin, biar kamu gak direndahkan, mama akan kasih kamu ini, kamu kasih itu, gitu ya. Sehingga akhirnya anak berbangga-bangga dengan harta orang tuanya, yang kemudian jadi anak-anaknya jadi berjalan di atas muka bumi dalam keadaan penuh kesombongan. Dan yang kayak begini, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berjalan dengan sombong dan membanggakan diri. Kemuliaan muna ada pada Allah. Kalau kamu dilihat Allah dengan pandangan penuh cinta, nah itu baru mulia. Kalau kamu nak bisa ngerjain sholat, ibadah dengan benar, itu baru kamu jadi orang-orang yang mulia. Kalau kamu bisa tawadhu sama setiap orang, kalau kamu bisa berbuat baik sama setiap orang, kamu jadi orang yang mulia. Kasih tahu ajaran-ajaran Islam kita ini sehingga anak bisa menjadi orang dengan akhlak yang terpuji, dengan ibadah yang indah. Waqsid fi masyik waqdud min sautik. Anakku sayang, yang sederhana kalau jalan. Hidup kamu tuh nak yang sederhana aja. Nggak usah berlebih-lebihan dalam segala hal. Waqdud min sautik, suara kamu jangan kenceng-kenceng. Suaranya jangan kenceng-kenceng. Ibu, tapi bicara tentang suara nih Bu ya. Subhanallah, subhanallah. Anak tuh cara bicaranya, volume suaranya hanya ikut sama apa yang biasa dia dengar di dalam rumahnya. Kalau emaknya tukang teriak-teriak, jangan salahin anak kalau suka pada teriak-teriak. Saya punya saudara, dia ada bilang, doain dong nih anak saya nih, dia nggak bisa ngomong, bisanya teriak. Nggak bisa jalan, bisanya lari. Masya Allah. Emang kalau orang tuanya kayak begitu, anaknya kayak begitu. Saya kasih tahu sama dia, kamu pengen anak kamu suaranya pelan? Dia bilang, oh, gimana caranya? Gini, kamu kalau ngomong sama dia pelan-pelan. Kamu kalau ngomong sama dia, kalau perlu bisik-bisik. Lihatin, dia juga akan ngomong yang sama. Nanti kalau udah mulai terbiasa, dia bicaranya pelan, nanti dia akan ngomongnya juga suaranya pelan. Ibu, saya kasih tahu, kenapa anak suka teriak? Saya kasih tahu nih. Karena saya banyak tahu, makanya saya bisa kasih tahu. Bu, kenapa orang bisa suaranya keras? Karena sebagian orang merasa dia tuh, si orang yang suaranya keras ini, merasa kalau suaranya pelan tidak didengarkan. Sehingga akhirnya dia biasa bersuara keras. Kalau kamu kepengen anakmu ngomongnya nggak teriak-teriak, biasakan untuk mendengarkan saat dia berbicara pelan. Sekarang udah terlanjur nih Ustazah, suaranya keras mulu. Oke, saat dia suaranya keras, kamu panggil dia, kamu dudukan. Kamu mau ngomong apa sayang? Sekarang ngomong dengan suara pelan, mama akan mendengarkanmu. Nanti dia mulain tuh ngomongnya pelan. Maksud saya tuh mas, saya mau ini, mau itu, mau itu. Oke, mama akan dengerin kamu. Nanti besok-besok kalau ngomong sama mama jangan keras-keras gitu nak. Mama kan gak tuli. Kamu ngomong aja dengan suara pelan, mama akan dengarkan. Insya Allah. Tuh ya. Ibu-ibu tahu kenapa suara suamimu seringkali keras? Karena dia merasa keras aja belum tentu didengerin sama bininya. Apalagi pelan. 3 hal itu kalau kamu ajarkan kepada anak-anakmu, ajarkan iman, ajarkan ibadah, dan ajarkan adab, etika dengan sesama manusia, akhlak dengan sesama manusia, maka insya Allah anakmu akan menjadi seperti yang Allah mau dan kamu telah menjadi ibu yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan. Kita minta kepada Allah pandangan rahmat dan kasih sayangnya. Oh ya, hal terakhir yang harus kamu lakukan kepada anak-anakmu, Bu, saya sangat menekankanmu hal ini.
Satu hal ini saya minta sama kamu untuk jangan kamu tinggalkan. Saya akan bantu kamu, saya akan bantu. Tapi saya minta sama kamu untuk jangan meninggalkan hal ini. Doakan anakmu, Bu. Doakan, terus doakan anakmu. Yang serius doanya, yang serius. Jangan cuma minta urusan dunia, akan tetapi juga minta urusan agama, minta urusan akhirat untuk anak-anakmu itu. Karena kebahagiaanmu sebagai orang tua bukan hanya ketika melihat anakmu diwisuda. Kebahagiaanmu sebagai orang tua bukan hanya ketika anakmu berada di pelaminan bersanding dengan pasangan yang kamu ridhoi, yang kamu restui gitu, bukan. Bahkan bukan ketika anakmu udah punya rumah sendiri, udah punya mobil sendiri, bukan, ibu-ibu sekalian, bukan. Kebahagiaanmu sebagai orang tua adalah nanti kalau di hari akhirat kamu melihat anakmu selamat ketika melewati jembatan Sirat. Kebahagiaanmu sebagai orang tua adalah nanti ketika kamu melihat anakmu ada dalam rombongan Nabi Muhammad, berada di barisan-barisan terdepan dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaanmu sebagai orang tua adalah nanti jika kamu, anakmu, suamimu, orang tuamu dikumpulkan kembali di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya dalam keadaan selamat, semuanya dalam keadaan berbahagia. Itu. Tapi kalau kamu ngelihat nih anak kamu sekarang punya segalanya, ntar di hari akhirat dia nggak selamat saat melewati jembatan Sirat, adakah kiranya kamu akan jadi orang tua yang berbangga? Walaupun kamu sekarang melihat anak-anakmu nih berhasil diwisuda, tapi kalau ternyata di hari akhirat nanti dia tidak selamat, ketika amalnya dibagikan, dia dibagikan buku rapotnya dengan tangan kirinya, adakah kamu akan menjadi seorang ibu yang bangga? Tentu tidak. Karenanya teruslah dampingi anak-anakmu sekurangnya lewat doa. Doain terus. Angkat tanganmu, bilang, ya Allah, Engkau minta saya untuk jaga anak-anak saya, ya Allah. Nyerah, ya Allah, nggak bisa jagain anak, ya Allah. Tolong bantuin saya jagain anak-anak saya, ya Allah. Jaga anak saya sebagaimana Engkau telah menjaga anak-anak para kekasih-kekasih-Mu, ya Allah. Bantu saya untuk bisa jaga anak-anak saya, dan jagakanlah anak-anak saya untuk saya, ya Allah. Maafkan saya, ya Allah, belum bisa jadi ibu seperti yang Engkau mau. Saya minta padamu, ya Allah, dengan segala kekurangan saya, dengan segala kehinaan saya minta padamu, ya Allah, muliakan saya sebagai orang tua, muliakan anak-anak saya, ya Allah. Jadikan anak-anak saya anak-anak yang mulia dunia akhiratnya, ya Allah. Saya titipkan anak-anak saya padamu, ya Allah. Jaga mereka seperti Engkau telah menjaga hamba-hambamu yang soleh. Doain anak-anakmu. Kesian. Saya ngelihat anak-anak ibu-ibu tuh ada di luaran sana tuh, di sekolah, kesian. Di lingkungan, kesian. Ada banyak godaan-godaan, Bu, yang gak sama kayak zaman ibu waktu muda dulu, gak sama kayak zaman ibu waktu kecil dulu. Pembulian di sekolah itu sekarang modelnya udah gak sama, udah lebih mengenaskan lagi. Ibu gak serem nih sama yang bisa datang dari keburukan-keburukan untuk anak-anak ibu zaman-zaman sekarang ini. Serem. Saya aja nggak punya anak, serem ngeliatnya. Karenanya, Bu, perlu banyak doa, ibu-ibu sekalian. Nggak kesian apa sama anaknya sampai nggak didoain. Doain yang serius doanya, air matamu perlu untuk kamu mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
perlu untuk kamu minta dengan sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala. Udah nggak usah pusing-pusing mikirin ini kayaknya suami saya nih lagi ada gelagat-gelagat, baru nggak usah deh. Kamu punya banyak PR, benerin aja anak-anak kamu, benerin diri-diri kamu, minta sama Allah Subhanahu wa taala, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah terlalu kepo sama isi HP-nya suami kamu. Nggak usah. Jangan urusin yang bukan urusan kamu. Kamu punya waktu, pakai buat sungguh-sungguh naikkan level kamu sebagai seorang ibu, naikkan level anak-anak kamu di mata Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sedikit sekalian yang saya muliakan, saya mau cerita nih terakhir ini ya. Sayyidin Hubabah Syarifah beberapa waktu yang lalu datang ke Indonesia. Terus ada satu kajian beliau yang begitu menyentuh hati saya. Kata beliau, abahnya itu seorang wali, Bu. Abahnya Hubabah Syarifah, seorang ulama terkemuka, menulis banyak kitab dan melahirkan banyak ulama-ulama. Salah satunya adalah guru saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafid, adalah murid beliau. Habib Zain bin Smith di Madinah, itu juga murid beliau, penulis kitab At-Taqrirat As-Sadid, ulama yang luar biasa besarnya. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, orang tahu doa beliau mustajab, orang tahu beliau adalah orang yang sangat-sangat berkah. Ada seorang ibu nangis kepada Habib Muhammad Al-Haddar. Dia bilang, "Bib, anak saya nakal banget, Bib. Gimana saya ngadepin anak saya, Bib? Anak saya nih, Bib, umur anggaplah kayak 13-14 tahun gitu. Nakalnya, Bib, gak bisa saya bilangin. Nakalnya gak ketulungan, Bib. Tolongin, Bib, apa yang harus saya lakukan kepada anak saya?" Katanya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, "Bu, saya akan bantu doain anak ibu." Siapa namanya? Sebutin itu kan namanya. Dia bilang, "Saya akan bantu doain anak ibu. Tapi ibu harus tahu, doamu sebagai ibu jauh lebih mustajab daripada doa saya. Daripada doa saya. Sebab biar bagaimanapun anggaplah beliau wali, hanya wali, Bu. Tapi doamu sebagai ibu kepada anaknya, kata Nabi Muhammad, setara doa Nabi bagi umatnya. Jadi doa kamu lebih mustajab. Kayak kamu nangis sekarang di hadapan saya, nangis juga kamu di hadapan Allah saat bangun malammu. Bu, kamu jangan ngarep anak kamu soleh-solehah kalau kamu bahkan nggak bangun malam. Kalau kamu bahkan subuhnya aja kesiangan, rada susah ngarepnya. Kita punya waktu nih, nggak lama lagi nih hidup kita di dunia ini. Kalau kita nggak kerjain dari sejak sekarang, mau kapan lagi? Saya sangat berharap ibu-ibu mengerjakan hal ini. Ibu-ibu sekalian, apalagi kita nih sekarang berada di bulan mulia, di hari-hari mulia, Bu. Bulan Dzulhijjah, dan berada di Ashrul Awal dari bulan Dzulhijjah, 10 hari yang pertama ya. Doa mustajab, doa mustajab. Doamu untuk anakmu, bangun di waktu malam, bangun jam 3, jam setengah 4, bangun. Sholat, bukan cuma buat pipis doang ya, Bu ya. Bangun, sholat. Kemudian habis selesai sholat, ibu angkat tangannya, nangis sama Allah. Ya Allah, tolong jaga anak-anak saya, ya Allah. Tolong jaga anak-anak saya, ya Allah. Saya nggak ngerti gimana cara jaganya, ya Allah. Tolongin anak-anak saya, ya Allah. Saya nggak tega ngebayangin kalau mereka jauh darimu. Gimana nasib mereka di akhirat, ya Allah. Saya nggak tega ngebayangin mereka terhanyut kepada dosa dan perbuatan-perbuatan salah. Tolongin anak-anak saya, ya Allah. Tolongin anak-anak saya. Tolongin saya, tolongin anak-anak saya. Nangis sama Allah SWT. Dia bilang dia kerjain itu setahun, 2 tahun, 3 tahun si ibu ini. Kata Hubabah Syarifah, saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri, anak yang tadinya bandel, tadinya kayak begitu keadaannya, berubah 180 derajat. Di usia-usia belum menikah, dia sudah hafal seluruh Al-Quran 30 juz, bahkan pernah menghatamkan Al-Quran hanya dalam 2 rakaat sholat sunnahnya. Jadi orang paling soleh di antara teman-temannya. Kenapa gitu? Doa ibunya dengan linangan air mata di waktu malam. Bu, kamu pengen jadi ibu yang Allah mau? Saya udah ajarin tuh.
tanamkan keimanan, ajakin anak berbuat kebaikan dan ketaatan bersama-sama sama anak, bareng-barengan. Kerjain sholat jangan tinggal, ibadah jangan tinggal, rumah kamu tuh penuhi dengan kebaikan-kebaikan yang dikerjakan bersama-sama. Ajarkan anak cara beretika dan berakhlakul karimah kepada siapapun. Kemudian yang terakhir, jangan lupa doa. Doakan anakmu terus dengan linangan air matamu, kamu minta kepada Allah SWT. Liatin, nggak instan, tapi liatin. Anak kamu akan berubah perlahan menjadi seperti yang kamu inginkan, sebab ia telah menjadi sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.